Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Hadijah, Nur Ahrib, Muhammad Taufik, Tata Rahmat, dan saya sendiri Ismawati. Selanjutnya ada Dini Yulinda, Ina Dini Yulinda, sama Siti Yulia Risdiani yang akan mempresentasikan tentang perlakuan akuntansi PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 25 serta PPh pasal 4 ayat 2. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu PPh pasal 21. Akuntansi. Secara umum, akuntansi atau accounting dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang kedua, menilai kebutuhan pemangku kepentingan. Yang ketiga, merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang keempat, mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan. Yang kelima, menyediakan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan. Pajak penghasilan PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Dasar pengenaan pemotongan PPh pasal 21. Penerima penghasilan kena pajak seperti pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, dengan penghasilan per bulan melewati Rp4.500.000 dan bukan pegawai yang menerima imbalan berkesinambungan. Yang kedua, seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp400.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi kurang lebih Rp4.500.000. Yang ketiga, 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam per 16/PJ/2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Yang keempat, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Selanjutnya, metode perhitungan PPh pasal 21. Ada 3 metode perhitungan PPh pasal 21 yang paling umum. Yang pertama, metode gross atau gaji kantor tanpa tunjangan pajak. Metode ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh pasal 21 terutang sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Yang kedua, ada metode gross up, yaitu gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak. Gajinya dinaikkan terlebih dahulu atau sebesar pajak yang akan dipotongnya. Yang ketiga, metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditangguhkan perusahaan.
Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya di bawah PTKP, tidak akan kena PPh. Dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. PTKP yang tercantum dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta rupiah per tahun atau setara dengan 4.500.000 rupiah per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua itu ada 4.500.000 per tahun atau setara dengan 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin tanpa tanggungan. Selanjutnya 4.500.000 per tahun atau setara dengan 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan anggota semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tangguhan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Pencabutan pajak penghasilan PPh pasal 21 dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Pemberi kerja, jika dicatat dari posisi pemberi gaji maupun sejenis yang menjadi penghasilan karyawan merupakan beban bagi perusahaan atau expense. Pembebanan gaji untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dilakukan dengan cara basis akrual, artinya gaji bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya menjadi biaya bulan Desember. Penerima kerja, jika dicatat dari posisi penerima kerja, gaji karyawan dan sejenisnya diakui sebagai penghasilan sebesar nilai kotor atau belum dikenakan dengan pajak penghasilan dalam jurnal PPh pasal 21. Adapun contoh perhitungan bagi pemberi kerja. Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status TK0, mendapat gaji bruto beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta rupiah. Dari informasi penghasilan ini diketahui potongan PPh pasal 21 sebesar 22 juta rupiah, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Jadi jurnal PPh pasal 21-nya yaitu gaji pada kas atau bank dan utang PPh pasal 21. Gajinya itu sebesar 180 juta rupiah. Kas berada di sisi sebelah kredit yaitu sebesar 158 juta rupiah dan utang PPh 21-nya yaitu 22 juta rupiah. Utang pajak penghasilan pada jurnal di atas harus dilunasi oleh pemberi kerja tanpa dilakukan perhitungan atau jurnal dengan pajak lainnya. Pada saat menyetor PPh 21 ke negara, yaitu jurnalnya utang PPh pasal 21 pada kas atau bank sebesar 22 juta rupiah. Jurnal PPh pasal 21 yang pertama dibuat pada saat gaji tersebut diberikan pada karyawan. Lalu pada bulan selanjutnya pemberi kerja menyetorkan pajak penghasilan tersebut sehingga dibuatlah jurnal kedua untuk menyesuaikan utang pajak menjadi 0. Yang kedua ada contoh penerima kerja, yaitu Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status TK0, mendapat gaji kantor sebesar
beserta tunjangan dengan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta rupiah. Dari informasi penghasilan ini diketahui potongan PPh pasal 21 sebesar 22 juta rupiah, maka pencatatan jurnal PPh 21-nya adalah sebagai berikut, yaitu kas berada di debit yaitu 158 juta rupiah, piutang PPh pasal 21 berada di debit yaitu 22 juta rupiah, dan gaji di sebelah kredit yaitu 180 juta rupiah. Selanjutnya, penerima kerja membuat jurnal penyesuaian untuk PPh pasal 21 yang menjadi piutang. Penyesuaian dilakukan setelah karyawan menerima bukti potong setoran PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja. Dalam hal ini, perusahaan tempatnya bekerja. Saat menjurnalnya yaitu kas pada piutang PPh pasal 21 sebesar 22 juta rupiah. 22 juta. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Teh Siti Yulia. Bentar ya Teh. Penghasilan pasal 22. Menurut UU Pajak Penghasilan PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 22 adalah pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 210 PMK 03/2008 berlaku sejak 31 Agustus 2010. Selanjutnya, pemungut PPh pasal 22. Pemungut PPh pasal 22 diantaranya ialah Bank Devisa dan Direktoran Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPh 22 impor barang. Lalu, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Lalu selanjutnya, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Lalu, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Selanjutnya, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Selanjutnya, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Lalu, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, serta industri farmasi atas penjualan kepada distributornya. Selanjutnya, produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Dan yang terakhir ialah agen tunggal, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan
bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Selanjutnya ialah tarif PPh pasal 22. Yang pertama atas impor yang menggunakan angka pengenaan importir API sama dengan 2,5% dari nilai impor kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% atau 0,5% dari nilai impor. Selanjutnya ada non-API, yaitu 7,5% yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 7,5% atau 7,5% dari nilai impor dan atau yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dari harga jual lelang. Pengertian nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu cost insure and freight atau SIP ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Lalu yang kedua ada pembelian barang yang pemungut pajaknya bendahara pemerintah dan KPA. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan dan KPA atau penjabat penerbit SPM yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran yang pihak ketiga dan mekanisme pembayaran langsung. Perhatikan pemungut pajak nomor 2, 3, dan 4 sebesar 1,5% dari harga pembelian. Lalu selanjutnya, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama kertas pinal 0,1% dikali DPP PPN tidak pinal. Yang kedua semen pinal 0,25% kali DPP PPN tidak pinal. Selanjutnya baja 0,3% dikali DPP PPN tidak pinal. Lalu otomotif 0,45% dikali DPP PPN atau tidak pinal. Selanjutnya atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas adalah sebagai berikut. Bahan bakar minyak sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina. Lalu 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai kepada SPBU bukan Pertamina atau non-SPBU. Bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Dan yang terakhir pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Lalu yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 dari pedagang pengumpul ditetapkan sama dengan 0,25% kali harga pembelian tidak termasuk PPN. Dan yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Selanjutnya, atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah, lalu kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar, dan luas bangunan lebih dari 500 meter, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar, dan luas bangunan lebih dari 400 meter. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport,
utility vehicle, multipurpose vehicle, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Lalu yang ke-8, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Selanjutnya, saat terutang dan pelunasan PPh pasal 22. Impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Pembelian barang oleh bendahara pemerintah, KPA bendahara pengeluaran, pejabat, penerbit SPM terutang dan dipungut saat pembayaran. Yang ketiga, pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh PT Pertamina, Persero, Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, dan yang lainnya. Lalu yang keempat, ialah penjualan hasil produksi oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang kelima, penjualan kendaraan bermotor oleh agen tunggal, pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang keenam, penjualan BBM, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Yang ketujuh, ialah pembelian bahan bakar dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri dan ekspor oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan terutang dan dipungut pada saat pembelian. Selanjutnya, pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, ada impor barang dana atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan, lalu impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Lalu ada impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan. Lalu pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak, bendaharawan, pemerintah pusat atau daerah atau kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya, pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh perusahaan umum, badan urusan logistik atau bulog. Selanjutnya ada emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Dan yang terakhir, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Selanjutnya, contoh kasus. Contoh kasus yang pertama ialah PT Inti adalah distributor tunggal semen 3 roda menjual semen sebagai 400 miliar. Ini 400 juta ini teteh. Kepada PT Laju secara tunai tarif PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari DPP PPN. Nah, langkah yang pertama ialah pencatatan oleh PT Inti transaksinya saat terjadi transaksi kas di bank banknya 401 juta, lalu utang PPh pasal 22-nya 1 juta, di penjualannya berarti 400 juta. Selanjutnya, saat penyetoran PPh 22, utang PPh 22-nya ialah 1 juta, kas di banknya 1 juta.
Yang kedua, tahap kedua ialah pencatatan oleh PT Laju atau pihak yang dipungut. Saat membeli barang, yang pertama ialah pembelian sebesar 400 juta, lalu PPh pasal 22 yaitu 1 juta, kas di banknya jumlahnya 401 juta. Selanjutnya, saat pengkreditan pajak, PPh terutangnya 1 juta, PPh pasal 22-nya 1 juta juga. Selanjutnya, mengenai pajak penghasilan pasal 23. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyerahan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Jadi, pajak penghasilan PPh pasal 23 ini merupakan pajak yang dipotong atau dipotong atas penghasilan dengan nama atau bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau yang telah jatuh tempo pembayarannya. Di sini ada kata yang selain dipotong oleh PPh pasal 21. Sebenarnya PPh pasal 23 dan 21 tuh hampir mirip ya atas penghasilan yang diterima. Namun untuk lebih memudahkannya, PPh pasal 23 ini merupakan oleh badan ya, sedangkan untuk PPh 21 itu kepada orang pribadi. Di sini ada pemotongan dan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan yang keenam ada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana di pemotongan PPh pasal 23 yang telah diatur dalam keputusan Dirjen Pajak nomor 50 tahun 1994. Jadi di sini tuh orang pribadi bisa dikenai PPh pasal 23, bukan PPh pasal 21, jika orang pribadi tersebut telah mendapatkan penunjukan secara langsung dari Dirjen Pajak. Orang pribadi yang dimaksud di sini misalnya adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, ataupun orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Yang selanjutnya, penghasilan yang dikenai PPh pasal 23. Penghasilan yang dikenai PPh pasal 23, yang pertama ada dividen, bunga, termasuk premi diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti. Yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Yang kelima ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh yang bersifat final. Dan yang keenam ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan dalam PPh pasal 21. Jasa lainnya yang dimaksud di sini ini cukup banyak ya. Bisa teman-teman lihat dalam PMK nomor 141 tahun 2015 tentang jasa lainnya yang dipotong PPh pasal 23. Untuk tarif-tarifnya yang poin 1, 2, 3, 4 ini merupakan tarifnya 15% dari jumlah bruto. Dan yang poin 5
dan 6 yaitu sewa dan imbalan sehubungan dengan jasa, itu tarifnya 2% dari jumlah bruto. Tarif ini dikenai jika wajib pajak tersebut memiliki NPWP. Sedangkan jika wajib pajak tersebut tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 100% lebih tinggi atau 2 kali lipatnya. Selanjutnya, penghasilan yang dikecualikan pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama ada penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. Yang kedua, penghasilan yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C Undang-Undang PPh. Yang keempat, bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf Undang-Undang PPh. Yang kelima adalah SHU, koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang keenam, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan. Sekarang masuk ke dalam perlakuan akuntansi atas PPh pasal 23. Di sini saya menampilkan pencatatan mengenai pajak penghasilan pasal 23. Di sini ada sebagai pemberi jasa dan pengguna jasa. Sebagai pemberi jasa, PPh 23 diakui sebagai uang muka yang dapat dikreditkan pada akhir tahun fiskal. Sedangkan bagi pengguna jasa diakui sebagai biaya, merupakan yang kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa tersebut. Di sini contohnya ada transaksi sewa kendaraan. Jurnal yang dapat dilakukan oleh pemberi jasa ada kas di sisi debit dan uang muka PPh 23 di sisi debit. Sedangkan lawannya di sisi kredit adalah pendapatan sewa. Dan untuk jurnal pengguna jasa, di sisi debit ada biaya sewa dan di sisi kredit utang PPh pasal 23 dan kas. Lalu yang saat penyotoran ke kas negara. Pada pemberi kerja, ini tuh dapat diakui sebagai kredit pajak, sehingga jurnal yang dapat dilakukan nanti pada saat akhir tahun itu sisi debitnya PPh terutang dan sisi kreditnya adalah PPh pasal 23. Sedangkan untuk jurnal pengguna jasa ini ada utang PPh pasal 23 di sisi debit dan kas di sisi kredit senilai utang PPh 23 yang harus dibayarkan ke kas negara. Di sini saya ada contoh kasus pemotongan PPh pasal 23. PT Laksana Cenayang adalah perusahaan dagang yang beralamat di Jalan Amir Mahmud. Untuk mendukung usahanya, perusahaan menggunakan jasa maklun karena perusahaan tidak memiliki mesin produksi. Pada tanggal 3 Februari 2021, perusahaan membayarkan jasa tersebut sebesar 25 juta kepada PT Karisma dan memiliki kewajiban untuk memotong PP pasal 23. PT Karisma sudah memiliki NPWP. Jadi di sini PT Laksana Cenayang adalah sebagai penerima jasa, sedangkan PT Karisma sebagai pemberi jasa. Di sini pencatatan yang dapat dilakukan oleh PT Laksana Cenayang adalah yang pertama, pada saat pemotongan PPh pasal 23, yaitu pada tanggal 3 Februari 2021. Dapat dilakukan pencatatan di sisi debit biaya jasa maklun dan di sisi kreditnya utang PPh pasal 23 serta kas. Di sini biaya jasa maklunnya 25 juta, utang PPh pasal 23-nya 500.000 dan kasnya 24.500.000. Nah, nilai 500.000 ini diperoleh dari PPh tarif 2%
dikali 25 juta, sama dengan 500.000. Ini tarifnya normal 2% karena PT Karisma sudah memiliki NPWP. Lalu, pada saat pembayaran PPh pasal 23, saya mengasumsikan pembayaran PPh pasal 23 itu pada tanggal 10 Maret 2021. Karena pembayaran PPh pasal 23 kepada kas negara itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Maka pencatatan yang dapat dilakukan adalah utang PPh pasal 23 di sisi debit 500.000 dan kas di sisi kredit 500.000. Lalu pada kasus ini pencatatan yang dapat dilakukan oleh PT Karisma sebagai pemberi jasa itu yang pertama, pada saat menerima penghasilan dari jasa maklun, PT Karisma memperoleh kas, sehingga jurnal yang dapat dilakukan adalah kas di sisi debit 24.500.000, uang muka PPh pasal 23 di sisi debit 500.000, dan pendapatan jasa maklun di sisi kredit 25 juta. Pada akun uang muka PPh pasal 23 yang di sisi debit ini merupakan aktiva lancar yang akan ditutup atau dikreditkan pada akhir tahun fiskal, sehingga uang muka PPh pasal 23 ini dapat menjadi pengurang PPh terutang di akhir tahun fiskal. Nah, pada saat menerima bukti potong, PT Karisma dapat mengkreditkan, sehingga jurnalnya kan PPh terutang di sisi debit dan uang muka PPh pasal 23 di sisi kredit. Bukti potong yang telah diterima dari pengguna jasa dapat dikreditkan menjadi pengurang nilai PPh pada akhir tahun buku, sehingga nilai PPh-nya akan menjadi lebih kecil. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pajak penghasilan pasal 25 angsuran pajak, penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT tahun pajak penghasilan online pajak tahun 2016. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri PPh pasal 25 atau melalui pemotongan ataupun pemungutan oleh pihak ketiga, yaitu PPh pasal 21, 22, 23, dan juga 24. Penentuan tarif pajak PPh pasal 25. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir ataupun eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WPOPPT adalah 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha atau wajib pajak badan. Wajib pajak badan usaha adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh pasal 25 dibagi wajib pajak badan adalah PKP dikali 25% tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di sini ada contoh kasus untuk pajak penghasilan pasal 25, yaitu PT Karya membayar PPh pasal 25 bulan Maret tahun 2020 sebesar 30 juta rupiah.
Maka pencatatan yang dapat dilakukan yaitu PPh pasal 25 berada di debit senilai 30 juta, serta kas ada di kredit senilai 30 juta. Nilai PPh pasal 25 yang telah disetorkan ini dapat menjadi kredit pajak atau menjadi pengurang PPh terutang agar PPh pasal 29 yang akan kita setorkan pada akhir tahun fiskal menjadi lebih kecil karena angsuran ini. Pencatatan mengenai hal ini dapat dilakukan dengan ayat jurnal berikut. 1. Saat akhir tahun atau perhitungan kurang bayar, PPh terutang berada di debit senilai 60 juta, serta PPh pasal 25 berada di kredit dengan nilai 48 juta, dan PPh pasal 29 terutang berada di kredit senilai 12 juta. Yang kedua, saat pelunasan PPh pasal 29. PPh pasal 29 terutang berada di debit dengan nilai 12 juta dan kas berada di kredit dengan nilai 12 juta. Ketiga, ada saat akhir tahun atau perhitungan lebih bayar. PPh terutang berada di debit dengan nilai 40 juta rupiah. PPh pasal 28A lebih bayar berada di kredit dengan nilai 8 juta rupiah. Dan PPh pasal 25 berada di kredit dengan nilai 48 juta rupiah. Untuk selanjutnya ada materi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang akan dibawakan oleh rekan saya berikut. Saya Tang Rahmat akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak berhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Wajib pajak dapat melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang bayar tidak akan ditagih. Namun jika koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan oleh SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih bayar. Tarif yang diambil PPh pasal 24 adalah tarif terkecil dari semua hasil perhitungan PPh pasal 24. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arif Muhammad Taufik. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 4 ayat 2. Apa itu PPh pasal 4 ayat 2 dan bagaimana perlakuannya di dunia perpajakan. Langsung saja kita mulai. Pengertiannya terlebih dahulu, apa itu PPh pasal 4 ayat 2? PPh pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan yang diterima bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi yang mempunyai usaha dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat final. Di antaranya yang dikenai PPh pasal 4 ayat 2, yang pertama yaitu penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Yang kedua adalah penghasilan dari hadiah dan atau undian. Yang ketiga ada penghasilan dari jasa konstruksi. Yang keempat ada penghasilan dari hak pengalihan tanah dan bangunan. Yang kelima ada penghasilan dari transaksi derivatif atau penjualan berupa kontrak berjangka diperdagangkan di bursa, dan juga penghasilan dari bunga obligasi, dan juga penghasilan dari bunga simpanan koperasi yang dibayarkan kepada para nasabahnya, dan juga penghasilan dari bunga deposito atau tabungan diskonto SBI, dan juga penghasilan dari penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia,
Untuk tarif-tarifnya, yang pertama yaitu penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, yaitu tarifnya dikenai tarif 10%. Untuk penghasilan dari hadiah atau undian dikenai tarif 20%, semuanya dari nilai bruto. Yang ketiga, penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan tarif itu ada beberapa macam. Yang pertama itu dari 2%, yang kedua ada 4%, yang ketiga ada 3%. Selanjutnya yaitu untuk perencanaan dan pengawasan dikenai tarif 4% dan juga 6%. Untuk penghasilan dari hak atas pengalihan tanah dan bangunan dikenai tarif 5% dengan nominal di bawah 60 juta, untuk 1% untuk rumah susun dan sederhana. Penghasilan dari derivatif transaksi yang berupa kontrak berjangka dikenai tarif 2,5% dari margin awal. Untuk penghasilan dari bunga obligasi dikenai tarif 5-20%. Untuk penghasilan dari bunga simpanan koperasi dikenai tarif 20% dari jumlah bruto untuk bunga lebih dari 240.000 per bulan. Untuk penghasilan dari bunga deposito dan juga tabungan SPI dikenai tarif 20% dari jumlah bruto dengan nominal tidak melebihi dari 7 juta. Untuk penghasilan dari penjualan saham dikenai tarif dengan 0,1% dari nilai jumlah bruto. Namun pada umumnya yang sering dilakukan pada perusahaan dari perusahaan menengah sampai kecil itu yang sering digunakan yaitu tarif dari persewaan. Karena di dalam tarif persewaan sangat sering berlaku untuk di sekitar kita dan di perusahaan-perusahaan kita. Karena untuk perusahaan-perusahaan yang kecil itu kebanyakan mereka itu persewaan atas gudang, persewaan atas tanah dan bangunan, dan selebihnya itu yang jarang digunakan pada umumnya pada perusahaan. Untuk implementasinya tergantung dari perusahaannya. Yang sering saya temui itu yaitu dari perusahaan-perusahaan dari menengah sampai kecil itu kebanyakan mereka itu menggunakan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas sewa dan juga tabungan dan juga obligasi. Kebanyakan dari mereka itu antaranya ya dari bunga obligasi, jasa konstruksi, persewaan, dan juga pengalihan tanah dan bangunan. Selebihnya sih jarang digunakan oleh para perusahaan dari kualifikasi menengah sampai ke bawah. Demikian yang saya sampaikan tentang PPh Pasal 4 Ayat 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.